Shalom adik-adik teens dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kakak hari ini bisa dapat kepercayaan untuk sharing firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Bapa yang Tuhan telah beri buat kami, buat hamba-Mu, buat adik-adik teens di saat ini dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan, buat kesehatan, buat kekuatan, berkat atas keluarga kami Bapa. Terima kasih hari ini keadaan kami baik-baik saja, kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya Tuhan hari ini Tuhan akan memberkati kami sekali lagi dengan firman-Mu Tuhan, firman yang menjadi makanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau hadir saat ini Tuhan, menjamah kami. Kami undang Roh Kudus untuk hadir, menjamah setiap firman yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu bekerja Bapa, menjamah setiap adik-adik teens dimanapun Engkau berada saat ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami berdoa, berkati firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Biar semua pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap dengar firman Tuhan, yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom anak-anak teens dimanapun anak berada, dimanapun kalian berada saat ini. Kakak menyapa kalian, kakak berdoa semoga keadaan kita semuanya baik-baik saja. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kakak berdoa saat ini biar berkat Tuhan akan turun buat kalian melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan cerita mengenai apa yang Tuhan taruh dari hati kakak tentang kekudusan. Oke, sebelum itu mari kakak mau ceritakan sedikit tentang sebuah kisah. Kisahnya seperti ini. Jadi bayangkan kita pernah pergi ke suatu negara. Misalnya pergi ke suatu negara, anggaplah negara Korea gitu ya, yang sekarang lagi happening dengan drama-drama Korea kan. Mungkin adik-adik yang muda-muda tahu suka pergi dan pernah lihat negara Korea seperti apa. Dan di negara itu mereka punya musimnya ada 4 adik-adik ya. Ada berapa? Ada 4. Salah satunya adalah musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, bayangin kalau kita pergi ke negara Korea dan waktu itu lagi musim dingin ya. Nah, harusnya kita tuh kalau pergi ke musim dingin harusnya kita pakai baju-baju yang tebal ya. Pakai rompi, pakai jaket, pokoknya setebal mungkin supaya kita nggak kedinginan. Nah, tapi bayangkan apa yang terjadi kalau kita pergi ke Korea pada musim dingin, malah kita pakai baju yang tipis-tipis seperti kakak kayak gini ya, pakai baju tipis atau mungkin ini dilepas tinggal kaosnya aja gitu ya. Apa yang terjadi? Namanya adalah salah kostum, saltum. Nah, nggak enak banget kan pasti kalau kita pergi ke satu negara lagi musim dingin kita saltum. Alhasil kita pasti nggak enjoy banget. Dan sebaliknya juga seperti itu ya, kalau kita pergi ke pantai, kalau misalnya cuaca panas tiba-tiba kita pakai jaket yang tebal-tebal, wah pasti nggak enak banget, saltum banget deh, pasti nggak enak. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita juga tentang kisah saltum, yaitu salah kostum ya. Yuk kita buka firman Tuhan sama-sama. Mari kita buka di Matius 22 ayat 1 sampai ke 14. Kita ulang ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke, hari ini kakak ulangi, kita akan membahas tentang kekudusan. Nah, mari kita buka Matius 22 ayat 1 sampai ke 14. Oke, kakak buka dulu di handphone kakak. Matius 22 ayat 1 sampai ke 14. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik baca sendiri di rumah, oke, dengan suara yang kencang. Kakak percaya saat kita membacakan firman Tuhan dengan suara yang kencang, maka iman kita akan bangkit. Yang siap katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 1 sampai 14.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat kedua, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, yang menarik adalah ini, ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta, salah kostum dia. Lalu ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat terakhir berkata seperti ini adik-adik, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sama yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Tuhan taruh di hati kakak adalah Tuhan mau kita semua, kakak maupun adik-adik semua, kita harus jaga yang namanya kekudusan. Apa itu kekudusan adik-adik? Kenapa? Karena Tuhan mau banget kita tuh hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bayangin kalau ada sebilah kertas warna putih, itu adalah hati kita yang baru yang Tuhan telah beri buat kita saat kita terima Tuhan Yesus. Hati kita seperti sebidang kertas yang putih, putih bening bersih tanpa adanya dosa, karena Tuhan sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Nah adik-adik, setelah kita terima Tuhan Yesus, maka perjalanan baru kita dimulai. Kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita pergi sekolah, kita pergi dengan teman-teman kita, dan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tapi namanya manusia, dia bisa aja jatuh dalam dosa. Nah adik-adik, percaya tidak percaya, kalian pasti sudah dengar kabar ini bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Pasti adik-adik sudah dengar dari orang tua kalian maupun dari khotbah-khotbah yang berkata hari ini adalah hari akhir zaman, Tuhan mau segera datang. Nah adik-adik, ayat tadi berkata Tuhan tuh sudah siapkan perjamuan buat kita, perjamuan kawin yang begitu besar. Dia sudah siapkan makanannya buat kita, ternak sembelihan sudah disiapkan, kita tinggal datang aja adik-adik. Tapi waktu Tuhan mau mengundang orang-orang yang seharusnya diundangnya pertamanya, tapi ada orang-orang yang nggak mau datang ke situ. Alasannya apa? Ada yang pergi ke ladangnya, mengurus usahanya. Jadi sibuk masing-masing adik-adik. Nah, hal yang pertama yang Tuhan taruh di hati kakak untuk kita hari ini, bagaimana cara kita menjaga kekudusan kita setiap hari. Yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan. Nah, nggak ada cara lain untuk dekat sama Tuhan, yaitu kita harus bangun saat teduh kita sama Tuhan adik-adik. Yaitu apa? Setiap hari kita harus banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Dan jangan lupa setelah kita baca, kita harus renungkan firman itu. Nah, yang pertama yang Tuhan taruh di hati kakak untuk kakak sampaikan kepada kalian, yaitu adalah yang pertama,
kita nggak boleh sibuk sama hal duniawi. Kenapa? Karena percaya kalau Tuhan tuh mau datang adik-adik, dan iblis juga tahu tentang hal itu. Iblis tahu bahwa Tuhan tuh mau datang kedua kali, dan iblis juga pengen ngerebut setiap anak-anak teen, setiap anak muda untuk masuk semuanya ke neraka, nggak ikut Tuhan ke surga. Oleh karena itu di akhir zaman ini serangan makin nyata. Kita semuanya menghadapi suatu realita yang namanya teknologi. Nah, yang pertama yang Tuhan taruh di hati kakak yaitu adalah kita nggak boleh terikat sama kebiasaan duniawi. Apa sih kak kebiasaan duniawi? Yaitu gini adik-adik. Kita hidup di dunia ini, iya benar, kita hidup di dunia ini. Tapi kita nggak boleh terikat sama dunia ini. Apa itu kebiasaan duniawi? Contohnya gampang aja nih. Kalian pasti punya ini kan, gadget kan? Kalian pasti punya gadget, semua punya handphone semuanya. Nah, gadget ini kalau kita punya handphone dosa nggak sih kak? Nggak dosa. Kakak juga punya handphone ya, nggak dosa. Kalau yang berdosa tuh kalau yang terikat sama duniawi apa contohnya? Contohnya kita buka YouTube ya, terus ada konten-konten film dewasa. Nah, terus kita tonton tuh film-film itu, film-film nggak benar. Tiba-tiba pertama-tama kita takut, lama-lama kebiasaan, lama-lama terikat oleh kebiasaan duniawi, sehingga kita nggak bisa jaga kekudusan kita sama Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau kita terikat sama duniawi adik-adik. Apalagi contohnya yang lain, contohnya adalah kan sekarang banyak banget tuh ya zaman-zaman game ya. Waktu zaman kakak beda banget sama zaman kalian ya. Gamenya dulu sama game sekarang pasti beda. Kalau dulu zaman kakak kecil mainnya cuma Mario Bros ya, game yang lucu-lucu, yang cuman 2D gitu ya. Sekarang udah zamannya 4D, udah gamenya keren-keren semua. Nah, banyak sekali iblis tuh menyusup ke dalam game-game. Ya, hari ini kakak nggak bahas terlalu dalam tentang game-game. Kenapa? Karena nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang game-game yang mungkin nggak baik buat kalian main ya. Contohnya banyak sudah dikasih tahu juga sama Bapak Gembala kita, salah satu game-game yang nggak baik yaitu ada suatu game yang banyak gambar-gambar yang kurang baik, yaitu gambar wanita yang belahannya kurang sopan ya, sehingga membuat apa? Sehingga kita tuh saat kita nonton itu atau saat kita main itu kita jadi timbul hawa nafsu, kita jadi sangat terikat sekali. Nah, Tuhan nggak mau itu adik-adik. Tuhan nggak mau anak-anak teens dimanapun Anda berada, anak-anak teens GBMKD terikat sama kebiasaan duniawi. Nah, memang tubuh kita, daging kita itu lemah, tapi Tuhan telah kasih kita kekuatan adik-adik. Tuhan telah kasih kita Roh Kudus supaya kita apa? Supaya kita kuat melawan hawa nafsu yang iblis tawarkan buat kita adik-adik. Jadi yang pertama adalah Tuhan tuh mau kita jangan terikat sama kebiasaan duniawi. Apalagi kebiasaan duniawi, mungkin yang cewek-cewek lebih, saya nggak main game kak, saya nggak suka game ya. Mungkin yang cewek-cewek ini nih drama Korea, kan lagi ngetren banget tuh ya sekarang drama Korea adik-adik ya. Mungkin yang cewek-cewek yang anak teens yang wanita sampai nonton drama Korea itu sampai pagi ya, sampai jam 2, jam 3 malam. Apalagi sekarang nih nggak ada kegiatan ya, sekolah online, bangunnya bisa lebih agak siang sedikit ya. Untuk nonton film drama Korea itu kakak denger ya adik-adik dari teman kakak, sampai dia tuh begitu ngefansnya sama drama Korea, sampai nonton tuh sampai jam 3 pagi. Wah, sampai ada yang sampai jam 5 pagi nonton drama Korea, saking kesukanya dia. Nah, adik-adik, Tuhan nggak mau kita terikat sama hal-hal duniawi. Nah, kalau kita bisa nonton film begitu lama, sudah berapa lama juga kita bisa berdoa sama Tuhan. Jangan-jangan waktu kita disuruh doa sama orang tua kita, ayo saat teduh, ayo baca firman, males nanti aja, besok aja, tarsok. Tapi kalau kita main game, kalau kita nonton YouTube yang nggak baik, misalnya gitu ya, nonton film-film kesukaan kita bisa berjam-jam adik-adik. Tapi kalau kita doa, kita baca firman, hanya sebentar aja. Nah, di akhir zaman ini Tuhan mau kita jaga hidup kita masing-masing. Tuhan mau supaya kita tidak terikat yang namanya hal-hal duniawi. Itu yang pertama. Oke, tadi yang pertama adalah ulang kembali, yaitu Tuhan mau kita semua gak terikat sama hal-hal duniawi. Nah, yang kedua yang Tuhan taruh di hati kakak adalah
kita benar-benar hari-hari terakhir ini kita harus jaga kekudusan kita. Sekali lagi, kita harus jaga kekudusan kita. Caranya seperti apa Kak jaga kekudusan kita? Nah, adik-adik, kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak teens, kita buka firman Tuhan di Kolose 3 ayat ke-5. Oke, langsung aja kakak bacakan ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa nih? Kita harus jaga hidup kita dari apa adik-adik ya? Anak-anak teens, kita harus jaga hidup kita dari percabulan, dari kenajisan, dari hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, yang kedua yang Tuhan taruh di hati kakak saat kita masuk ke akhir zaman ini, kita harus jaga yang namanya kekudusan kita adik-adik. Dari hal-hal yang tadi kakak sebutkan di atas. Contohnya apa? Penyembahan berhala. Kak, saya kan nggak nyembah patung Kak. Saya nggak nyembah dewa-dewa Kak. Saya udah ke gereja. Iya, puji Tuhan. Tapi adik-adik sadar atau tidak sadar, kalau kita sudah mulai terikat sama yang namanya suatu hal, suatu benda, suatu kegiatan, contohnya kita terikat sama yang namanya film, kita terikat sama yang namanya main game ya. Main game begitu lama sekali, kakak ulang lagi begitu lama sampai lupa waktu. Nah, begitu dikasih tahu sama orang tuanya, tiba-tiba dia marah, itu namanya sudah terikat. Nah, itu juga seperti namanya penyembahan berhala. Kita udah seperti terikat sama suatu hal dan kita seperti menyembah dia. Kalau setiap hari misalnya harus main ini, setiap hari harus nonton ini, setiap hari harus main game tertentu, kalau nggak main dia nggak bisa tidur misalnya. Wah, itu bahaya adik-adik. Nah, Tuhan mau kita jaga kekudusan kita. Nah, Kak, bagaimana caranya Kak kita jaga kekudusan? Saya udah coba Kak, gagal lagi. Saya udah coba, gagal lagi. Gimana caranya ya Kak? Caranya gampang adik-adik. Yaitu apa? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti susah. Nah, oleh karena itu kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Yaitu apa? Tuhan telah kasih yang namanya Roh Kudus untuk memberi kekuatan buat kita semua, buat kakak, buat anak-anak teens dimanapun Anda berada saat ini. Nah, firman Tuhan bilang begini adik, bagaimana caranya kita itu menjaga kekudusan kita? Apakah kita mesti ngurung di kamar? Kita di kamar aja, nggak usah keluar gitu ya. Udah jadi nggak mau buka handphone, nggak mau keluar dari dunia ini, di kamar aja ya. Nggak seperti itu adik-adik. Justru Tuhan mau kita jadi terang. Di saat ada kegelapan, kita harus jadi terang. Bagaimana caranya anak-anak teens menjaga kekudusannya? Caranya Tuhan udah kasih tahu, yaitu di sini nih. Mazmur 119, kakak ulang ya. Kita buka firman Tuhan, Mazmur 119 ayat ke-9. Oke? Sudah ketemu? Langsung aja kakak bacain ya. Caranya untuk anak-anak teens, untuk kakak, untuk kita semua menjaga kekudusan kita, yaitu ada apa? Caranya gimana? Firman Tuhan berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu apa? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Oke, jadi apa? Ulangi ya. Caranya bagaimana? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Jadi, bagaimana caranya kita menjaga kekudusan kita? Nggak lain, nggak bukan, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, apa itu firman Tuhan? Bagaimana kita tahu firman itu seperti apa? Gampang banget adik-adik. Karena Tuhan tuh udah kasih ke kita semua yang namanya firman. Intinya adalah kita mau apa enggak? Kita mau apa enggak? Apa sih Kak firman? Firman itu semuanya perkataan Tuhan sudah ditaruh di suatu buku yang bernama Alkitab. Apa? Yes, Alkitab. Nah adik-adik, bagaimana cara kita menjaga kekudusan? Yaitu kita yang pertama, kita harus baca dulu apa itu firman Tuhan. Kakak mau tanya saat ini kepada kalian anak-anak teens, setiap hari kalian baca firman apa enggak? Setiap hari kalian berapa banyak kalian baca firman? Apakah kalian baca firman kalau hari Minggu aja? Atau setiap hari kalian memang sudah menyiapkan waktu kalian untuk baca firman? Puji Tuhan. Nah, caranya kita menjaga kekudusan kita yaitu adalah kita nggak lain harus banyak baca firman Tuhan adik-adik.
Di firman Tuhan di Alkitab banyak sekali berisi kata-kata hikmat, kata-kata marifat yang Tuhan telah beri buat kita semuanya. Caranya gampang banget. Kita tinggal baca aja, kita renungkan, kita lakukan. Kan ada firman Tuhan bilang begini ya, 10 perintah Tuhan, contohnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuhan sudah peringatkan kita adik-adik. Nah, intinya adalah kita mau lakukan atau tidak. Nah, sekali lagi, semua tools, semua guidance sudah Tuhan berikan supaya kita, untuk kita bisa jaga kekudusan kita. Nah, intinya kita mau apa enggak? Nah, kakak berdoa saat ini biar Tuhan mau menjamah kita semuanya. Nah, setiap firman yang kalian baca, kalian harus renungkan. Dan setiap firman yang kalian renungkan, kalian harus praktekkan. Jadi nggak cuma dibaca. Pertama, kalian baca. Yang kedua, kalian harus renungkan. Apa sih renungkan? Renungkan itu artinya begitu kita baca, kita pikirin adik-adik, oh Tuhan tuh mau kita begini ya, Tuhan tuh mau kita begini ya. Dan yang terakhir harus kita lakukan. Ada orang yang cuma baca ya tiap hari itu kayak baca novel Alkitabnya ya, tapi dia nggak pernah lakukan, hidupnya nggak berubah. Sama aja waktu dosa datang mengintip di depan dia jatuh lagi dalam dosa. Waktu dosa datang, waktu kita nih lagi pengen banget nonton suatu film, tiba-tiba papa mama bilang, ayo doa. Itu seperti ada suara berkata, ayo cepat masuk kamar doa. Nah, kita tahu, kita praktekkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata begini, daging kita memang lemah, tetapi roh itu penurut adik-adik. Roh itu penurut. Kita berkata, dalam nama Yesus saya pasti kuat. Kita perkatakan firman Tuhan. Dan kakak percaya iblis pasti dikalahkan. Hawa nafsu itu pasti dikalahkan, yaitu dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak berdoa di masa-masa seperti ini, di masa-masa virus-virus di jalanan, virus corona, kita pasti banyak di rumah. Nah, mungkin kalian sekolah online adik-adik. Mungkin orang tua kalian nggak bisa ngawasi kalian 24 jam. Mungkin orang tua kalian sibuk bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Dan kakak percaya kehidupan kalian sehari-hari jangan kalian habiskan buat kegiatan duniawi. Ingat, Tuhan udah mau datang kedua kali. Tuhan mau jemput kita di awan-awan permai. Jaga kekudusan kita. Tuhan mau kita nggak mau terikat sama hal duniawi. Tuhan mau kita jaga kekudusan kita. Kenapa? Karena waktu perjamuan kawin itu dimulai, kita nggak boleh saltum adik-adik. Apa itu saltum? Waktu kita saltum artinya kita masih hidup dalam dosa. Jubah kita ini bukan jubah yang Tuhan mau. Kita masih hidup oleh duniawi. Jubah duniawi kita pakai adik-adik. Begitu kita pergi dipanggil Tuhan nanti, misalnya kita meninggal atau yang lain, kita nggak pakai jubah yang Tuhan mau. Itu apa? Jubah kekudusan. Kita pakai jubah keduniawian. Makanya apa yang terjadi? Orang-orang yang kedapatan nanti memakai jubah duniawi yang saltum, mereka akan langsung dilemparkan oleh malaikat ke neraka. Tapi mereka yang pakai jubah, yaitu jubah kekudusan, jubah dari Tuhan Yesus, mereka akan langsung bertemu dengan Tuhan di perjamuan kawin anak domba. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini. Kalau kalian mendengarkan sayangan ini pada malam hari. Nah, adik-adik, kakak berdoa saat ini. Kita berdoa sama-sama biar Tuhan menjaga hidup kalian, jaga kekudusan kalian, dan ingat selalu firman Tuhan hari-hari ini menjadi andalan kita. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk melawan tipu daya si jahat, untuk melawan hawa nafsu yang iblis tawarkan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Kita berdoa sekali lagi. Kita tundukkan kepala, kakak percaya Tuhan akan melawat kalian. Tuhan akan menjamah hidup kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kakak rindu kita menyanyikan satu pujian. Terlebih tinggi pikiranmu, terlebih besar kuasamu. Kuatku percuma, sia-sia
tanpa ada penyertaanmu. Terbatas yang ada padaku, terlengkap apa yang kau tahu. Teramat ku perlu hadiratmu, dia rohmu yang memimpinku. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rencana-Mu. Ku mengikutimu, langkahku menjadi sesuai kehendak-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Saat ini Engkau menjamah setiap anak-anak teens Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini yang sedang mendengarkan tayangan online ini ya Bapa. Hamba berdoa saat ini biar setiap kami boleh memakai pakaian pesta yang sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kami nggak salah kostum Tuhan saat nanti Kau datang menjemput kami. Tuhan mau kami untuk menjaga kekudusan kami. Tuhan mau kami nggak terikat dengan hal-hal dunia ini ya Bapa. Oleh karena itu saat ini hamba berdoa biar Engkau melawat kami, memberikan kekuatan untuk anak-anak teens supaya mereka bisa menjadi seorang pahlawan Tuhan, menjadi seorang pemenang. Kami percaya saat ini di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerja saat ini. Engkau menjamah, Engkau memberkati. Saat ini hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, rancangan-Mu ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat ini Tuhan jamah, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus telah menjamah kami, berkat Tuhan telah turun sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari anak-anak teens yang kasih Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, anak-anak teens yang kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Terus memberkati kalian menjadi anak-anak teens, menjadi seorang pahlawan. Mulai hari ini berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian. Damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup kalian, menjadikan kalian semua kepala dan bukan ekor. Mari yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat kalian sudah menonton tayangan ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kakak percaya semuanya stay safe, stay healthy, jangan keluar-keluar dulu. Kakak percaya juga kalian semuanya pasti jadi anak-anak teens yang dahsyat. Amin.